Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah ilham yang menguasai seseorang sehingga membawa orang itu untuk melakukannya dan melangkah ke tempat tersebut, ya. Jadi kalau ilham itu menguasai seseorang dan membawa orang untuk melakukannya dan melangkah ke tempat tersebut, itu baru disebut inspirasi. Sabtu kemarin kami mengadakan BFA di istananya Sukolukito, saudara, ya kan? Dan kemudian di situ beliau punya mesin air, saudara, dan kemudian ada alat testernya. Beliau bilang begini, bahwa air yang diproduksi oleh alat di rumahnya itu air yang paling top markotop sedunia dan akhirat. Beliau bersaksi kalau bikin kopi pakai airnya yang diproduksi oleh beliau dan sudah ada alatnya diukur, saudara, maka kopinya itu hauce sencingping. Ya, jadi satu kali beliau membawa kopi yang sama dan kemudian dimasak di tempat yang lain. Katanya kopi yang hauce itu jadi kopi yang tidak enak, saudara, ya. Setelah kami selesai BFA, beberapa teman saudara yang hadir dalam pertemuan BFA itu kemudian kirim foto kepada saya. Pastor, saya sudah beli. Nah, itu namanya inspirasi, saudara. Yang tidak beli, itu cuma pengetahuan di kepalanya saja. Jadi inspirasi itu adalah ilham yang menguasai seseorang sehingga membawa orang itu untuk melakukannya dan melangkah ke tempat tersebut. Nah, bulan ini ayat emas kita, ayat hafalan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perhatikan kata murid yang saya beri stabilo ini, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru atau menguatkan kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Ia, yaitu Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Minggu yang lalu kita sudah diajar oleh Bapak Heri Yen Lukman, saudara, tentang murid. Ya, murid itu dikatakan minggu yang lalu bahwa harus terus belajar. Dan belajar itu dilakukan secara konsisten, bukan on and off. Dan yang kedua beliau sampaikan, belajar sebagai murid Kristus itu harus menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Dan yang ketiga, yang luar biasa disampaikan begini, bahwa sebagai murid Kristus harus terus belajar mengembangkan karakter Kristus. Penting banget, saudara. Poin tentang mengembangkan karakter Kristus, saudara. Nah, minggu yang pertama, saya sudah sampaikan tentang cara belajar. Ya, ada yang visual, ada yang audible, ada yang kinestetik. Dan kemungkin saudara, Bapak Ibu sekalian mengetahui banyak cara belajar yang lain. Tapi saya sampaikan 3 hal. Nah, apapun yang saya mau sampaikan begini, apapun cara belajar kita, sekali lagi, apapun cara belajar kita, agar kita ini bisa menginspirasi orang, agar kita menjadi inspirator seperti yang Kristus kehendaki, itu saya sampaikan pada minggu pertama, yaitu kita harus menghindari belajar perkara dursila dan perbuatan murtad. Jadi ini yang harus dihindari oleh setiap murid-murid Kristus, belajar perkara dursila dan perbuatan murtad. Apa itu perkara dursila dan perbuatan murtad? Itu adalah kekerasan, romantisme, dan supranatural. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu pelajari lagi dari kitab Mazmur pasal 101 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dan kitab 1 Timotius pasal yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, minggu lalu juga minggu pertama saya sampaikan ada 2 macam pilihan sumber inspirasi, ya, itu saya ambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17.
yaitu sumber inspirasi dari sorga maupun dari dunia. Kalau inspirasi itu dari sorga, maka ilhamnya itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Buahnya adalah berbuat baik untuk kepentingan orang lain, taat akan firman Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Tapi kalau inspirasi itu datangnya dari dunia, ilhamnya itu Alkitab bilang datangnya dari iblis. Isinya egoisme. Yang penting adalah aku, diriku, dan saya. Dia berbuat baik, tapi berbuat baik untuk kepentingan diri sendiri. Berbuat baik ada maunya, ada udang di balik rempeyek. Dan sumber inspirasi dari dunia itu isinya tidak taat kepada firman Tuhan. Ada damai sejahtera enggak? Ada banget, ya kan? Tapi damai sejahteranya itu palsu. Bersama saya ucapkan palsu. 2, 3, palsu, ya. Nanti bisa pelajari di Mazmur 73, Saudara. Mazmur 73 itu bilang begini, Saudara. Orang yang dapat inspirasi dunia, Saudara, ya, dia tidak taat Tuhan, dia hidup semau gue, tapi bahagia, kaya, gemuk, sehat. Kalau ada COVID, dia tidak kena COVID, Saudara, ya kan? Bisa tidur nyenyak enggak? Bisa. Tapi taat sama firman Tuhan? Enggak, Saudara. Damai sejahtera? Damai, tapi damai sejahteranya palsu. Alkitab pernah cerita tentang Yunus, ya kan? Yunus itu sama Tuhan disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia jelas-jelas memberontak kepada Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Kemudian dia dapat inspirasi dari dunia, yaitu ilhamnya iblis. Dia melawan Tuhan dan dia pergi ke Tarsis. Pertanyaannya, apakah Yunus damai sejahtera? Damai sejahtera banget. Meskipun ada badai gelombang yang begitu besar, dia bisa tidur nyenyak loh, Saudara. Ya kan? Dan untuk membangunkan tidurnya, Saudara, nggak bisa dipanggil, hei, siapa kamu? Bangun, bangun. Enggak, harus digoyang-goyang. Meskipun ada badai yang besar, dia tidur nyenyak. Digoyang-goyang baru bangun tidur, ya. Jadi itu kita sudah tahu, Saudara, beda inspirasi dari dunia atau dari sorga. Ada 2 pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi inspirator yang baik atau inspirator yang buruk? Apakah hidup kita kepingin menjadi inspirasi yang baik atau inspirasi yang buruk? Kalau kita mau menjadi inspirator yang baik, hidup kita menginspirasi orang lain dan memuliakan nama Tuhan, maka pakailah sumber yang daripada sorga itu. Ya, saya dalam perjalanan hidup saya pernah menjadi inspirasi yang buruk. Saya pernah menjadi inspirator yang tidak baik. Bayangkan, seorang pendeta jatuh di dalam dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan, keluarganya tidak jadi contoh. Saya meninggalkan istri dan anak-anak, saudara, saya meninggalkan pelayanan. Itu, saudara, orang-orang lain terinspirasi loh dengan hidup saya. Dia bilang gini, makanya ikut Tuhan jangan sungguh-sungguh. Wong pendeta aja, ya kan, bisa jatuh. Menginspirasi enggak hidup saya? Menginspirasi, tapi inspirasi yang tidak baik. Ya, mengapa? Karena saya, saudara, dapatkan inspirasi dari dunia. Hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian agar hidup kita menjadi inspirator yang memuliakan nama Tuhan. Orang melihat kita, Saudara, membuat orang tambah jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi pilihan ada di dalam tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat tadi, dikatakan begini, Saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru atau menguatkan
kepada orang yang letih lesu. Nah, ini yang stabilo, ini yang perlu diperhatikan. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin, kita memilih hidup kita mau jadi inspirasi yang baik, saudara, buat orang lain, dengarkan suara Tuhan setiap pagi. Bersama saya ucapkan setiap pagi. 2, 3. Setiap pagi. Lebih keras lagi. 2, 3. Setiap pagi. Kalau di sebelahmu ada orang katakan, bukan setiap siang, bukan setiap sore, bukan setiap malam, tapi dengarkan suara Tuhan setiap pagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus terang saya tidak suka dengan kata setiap pagi. Maka itu saya berusaha cari, saudara, ya kan, apa ada sih, apa nggak salah Alkitab bilang setiap pagi. Apalagi hari ini ada orang yang menyebut dirinya, aku ini orang pagi, aku ini orang siang, aku ini orang malam. Jangan-jangan Alkitab ini salah. Saya baca berbagai macam terjemahan, saudara, ya kan? Isinya sama. Setiap pagi, saudara, ya, isinya sama, yaitu setiap pagi. Nah, mengapa, saudara? Kita perlu setiap pagi mendengarkan suara Tuhan, ya. Pagi buat setiap kita nggak sama, ya. Jadi sekali lagi yang saya maksud pagi bukan jam 4:30, bukan 5:30 pagi, bukan 5:30 pagi, bukan 6:30 pagi. Setiap orang punya jam tidurnya sendiri-sendiri, bangunnya sendiri-sendiri. Tapi setiap pagi adalah ketika kita sudah bangun tidur dari istirahat kita sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Sebab apa yang kita akan kerjakan, apa yang kita akan lakukan, apa yang kita jumpai di hari-hari, di jam-jam setelah kita bangun tidur, kita nggak tahu, saudara. Benar-benar kita nggak tahu. Saya adalah orang yang GPS minded, saudara, ya kan? GPS minded. Kemarin kami ngadakan BFA di rumahnya Wempi, saudara, di Nassau County itu, di Long Island, ya. Nah, saya ini pakai GPS, saudara. GPS itu buat saya singkatan dari goblok pasti sampai, saudara, kan? Dan kalau ikut GPS itu pasti sampainya tepat dan waktunya lebih cepat dari biasanya. Satu kali teman baik saya dari Philadelphia datang ke New York, saudara, ya kan? Setelah datang ke New York, dia melakukan aktivitasnya di New York, dia mau pulang kembali ke Philadelphia. Perjalanan dari New York, Philadelphia ke New York, kalau pakai GPS, ya apapun, mungkin aplikasinya Waze atau Google Map, apapun ya, itu sekitar 2 jam sampai maksimal 2,5 jam, ya, kalau pakai GPS, saudara. Nah, teman saya sebelum pulang ke Philadelphia, dia ketemu sama temennya yang ada di New York, yang sudah lama tinggal di New York, dan saya juga kenal orang ini. Oh, orang ini pakar banget soal jalan, itu julukannya adalah Raja Jalanan. Nah, teman saya dari Philadelphia diberitahu gini, kamu mau pulang Philadelphia? Ikut saya. Ya, ini jalanan banyak macet. Ikut saya tunjukkan jalan, supaya kamu lebih cepat. Nah, teman saya di Philadelphia ini percaya, saudara. Dan kemudian ikut sama ini, saudara, orang yang raja jalanan di New York ini, saudara. Dan setelah itu teman saya udah nyampe di Philadelphia. Dia telepon saya, dia bilang, kapok, Pak. Kapok dah ilok, Pak. Saya ini, Pak, gara-gara dituntun oleh itu teman saya yang di New York, saya itu nyampe di Philadelphia 5 jam. Ya kan? Sebab apa? Sebab yang nuntun itu tidak tahu di depan itu ada apa. Tapi kalau GPS itu kan sistem satelit, saudara, ya kan? Dari atas itu bisa lihat mana yang macet, mana yang kecelakaan. Kalau ada kecelakaan di sini, arahnya dipindahkan ke lainnya. Nah, demikian juga, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kita bangun tidur, setelah kita akan melakukan aktivitas di depan tuh nggak ada, saudara. Kita benar-benar nggak tahu. Maka itu Tuhan berkata,
agar supaya kita mempertajam pendengarkan kita, mendengarkan suara Tuhan setiap pagi. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita banyak suara-suara yang membingungkan loh, saudara, hari-hari ini. Ini suara-suara ini, berita-berita ini benar atau hoak, itu bingung, saudara. Tetapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, itu bukan hoak. Itu adalah kepastian. Ya. Nah, di tengah-tengah kita, saudara, banyak juga suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang membuat kita putus asa, suara-suara yang membuat kita ini menjadi ragu-ragu, saudara, untuk menghadapi kehidupan ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sesungguhnya, sekali lagi, ini saya udah ulang-ulang berkali-kali, kita ini sesungguhnya harus mendengarkan apa yang seharusnya didengarkan. Tapi sayangnya banyak murid-murid Tuhan itu hanya mau mendengarkan apa yang kepingin dia dengarkan, apa yang cocok dengan hatinya. Ini nggak boleh, saudara. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau ada orang datang nih mau konseling sama saya dan Ibu Yongki, khususnya konseling tentang keluarga, pertanyaan pertama yang saya tanya itu selalu begini, sudah berapa hamba Tuhan yang kamu datangi untuk kamu konseling untuk masalahmu? Kadang-kadang ada yang bangga bilang begini, oh saya sudah ke pendeta ini, ke pendeta ini, ke pendeta itu, dia bisa sebutkan 4-5 pendeta. Oh, jadi sudah 5 pendeta. Baik, kalau gitu saya tidak akan mengkonseling kamu, saya akan mendoakan saja. Sebab apa? Sebab kamu itu cuman kepingin mendengarkan apa yang cocok dengan hatimu, ya. Dan orang yang sudah mendengar banyak suara itu pasti bingung. Tapi kalau kita seperti domba yang hanya mau mendengarkan suara gembalanya, sebagai murid Kristus yang hanya mau mendengarkan gurunya, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bisa melewati hari-hari itu dan hari-hari ke depan itu dengan penuh kemenangan, tepat sasaran, dan cepat waktunya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu harus mau mendengarkan apa yang seharusnya kita dengarkan. Di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kalau kita mendengarkan GPS-nya Tuhan, saudara, maka sepanjang hari itu, ketika kita mau mentaati dan melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Ingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah murid Kristus, tapi kita juga anak Allah Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga mengkehendaki hidup kita seperti orang tua ini loh. Ya, orang tua di sini saya lihat adalah orang tua yang baik-baik, yang cinta anak-anaknya, kepingin anaknya berbahagia dan berhasil. Demikian juga Bapa di sorga kepingin hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid Kristus, menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil. Ketika kita menjadi orang yang berbahagia dan berhasil, hidup kita akan menginspirasi banyak orang dan menarik orang datang kepada Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pentingnya kita memiliki semangat. Ya, Yesaya 50 ayat yang keempat tadi juga berbicara tentang semangat. Ayo bersama-sama saya ucapkan semangat. 2, 3, semangat. Lebih keras lagi, 2, 3, semangat. Jadi penting sekali kita memiliki semangat. Mengapa? Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22, adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu musuh kita, Alkitab bilang, itu adalah iblis.
ya, penguasa-penguasa di udara. Tapi ingat, iblis yang menjadi musuh kita itu adalah iblis yang sudah kalah total, telak, tidak terbantahkan lagi. Sekarang iblis itu dikenal sebagai bapak pembohong, ya. Dia bapak segala dusta. Iblis itu mau membohongi kita sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga kita menjadi putus asa dan tidak punya semangat. Jadi sekali lagi, iblis itu tujuannya mau membuat kita supaya tidak punya semangat. Salah satu kebohongan dari iblis yaitu dia membohongi kita tentang identitas dan jati diri kita. Dengar Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita itu berharga di hadapan Tuhan. Bukan sekedar berharga, Tuhan mengangkat kita, mengadopsi kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Alkitab bilang begini, bahwa kita diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai anak-anak Allah. Selain diberi hak dan kuasa, Alkitab berkata kita juga adalah ahli waris daripada Allah Bapa di sorga. Maka itu jangan pernah kita mau mendengarkan suara iblis. Karena itu akan membuat kita patah semangat. Nah, kalau tahu musuhnya itu adalah iblis, Alkitab mengatakan begini, saudara, untuk mengalahkan iblis gampang banget. Caranya gimana? Tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Iblis membohongi kita, menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita supaya kita ini patah semangat. Masih ingat nggak di Alkitab ada namanya Daniel, ya kan? Daniel ditakut-takuti, saudara. Tapi Daniel takut nggak? Nggak takut. Daniel diintimidasi, dimasukkan ke gua singa. Takut nggak? Enggak. Daniel tetap semangat. Sekali ikut Tuhan, tetap Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ditakut-takuti, saudara, untuk menyangkal Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego takut nggak? Enggak. Patah semangat nggak? Enggak. Dimasukkan ke dapur perapi-apian, ya kan? Dia burn out nggak? Dia takut nggak? Dia patah semangat nggak? Jawabannya tidak. Nah, hari-hari ini Alkitab berkata, akan datang masa-masa yang sukar. Ayo bersama saya ucapkan, akan datang masa-masa yang sukar. 2, 3, akan datang masa-masa yang sukar. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah patah semangat. Amin. Meskipun ada masa-masa sukar, Mazmur 23 dengan jelas berkata, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, aku nggak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan Allah itu menyertai aku. Tuhan Allah itu menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Maka itu jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi semangat. Tuhan tidak pernah berjanji, kita ini tidak akan menghadapi masa-masa sukar. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan pernah menghadapi penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Tapi janji Tuhan adalah Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan ayat 29 dikatakan begini. Masakan kamu yang di ruang Zoom ini, yang di YouTube channel maupun Facebook channel, tidak tahu, tidak mendengar. Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Tuhan tak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. Tuhan menguatkan yang lelah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Amin.
Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang sering komunikasi sama saya pakai WhatsApp, saudara, saya selalu bilang begini, semangat pagi. Ya kan? Bapak Ibu kalau lihat saya kan selalu semangat. Amin. Mengapa, saudara? Karena setiap pagi datang kepada Tuhan. Kalau kita setiap pagi datang ke toko kopi, maka kita akan dapat kopi. Kalau tiap pagi kita datang ke toko bagel, kita akan dapat bagel. Kalau tiap pagi kita datang ke toko donat, kita akan dapat donat. Tapi kalau setiap pagi, kesempatan pertama, kita akan datang kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 28-29 tadi mengatakan, kita akan mendapatkan semangat. Amin. Ayo bersama-sama saya ucapkan semangat pagi. 2, 3, semangat pagi. Teman saya nih di Melbourne, ya kan? Saya kirimin WhatsApp, saya tahu di Melbourne udah malam, tapi saya bilang semangat pagi. Teman saya pendeta di Indonesia, ya, saya kirimin WA, saya bilang semangat pagi. Saya udah tahu di Indonesia malam, dan mereka bilang gini, Pastor, di sini masih malam, belum pagi. Saya bilang saya tahu, ya kan? Tapi kenapa saya bilang semangat pagi? Supaya kamu itu semangat seperti pagi hari. Sekarang saudara, ya teman-teman pendeta itu yang biasa terima WA saya semangat pagi, dia niru, saudara. Dia bilang semangat pagi, ya nggak peduli dia pagi, siang, dan sore. Kenapa? Penting sekali kita untuk memiliki semangat. Kalau kita nggak punya semangat, bagaimana kita hidup kita memberi inspirasi orang? Bagaimana kita bisa memberi semangat kepada orang? Mimpi kali, ya kan? Yang ketiga, saudara, yang terakhir dari Yesaya 50 ayat yang keempat tadi, Tuhan mau begini, bahwa hidup kita menginspirasi orang lain. Tuhan mau agar hidup kita ini memberi semangat kepada orang lain dengan perkataan dan dengan perbuatan kita, ya. Ini yang Tuhan kehendaki dan ditulis di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-7, ya kita akan baca di dalam bahasa Indonesianya saja, ya dikatakan begini, saudara. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berkehendak agar hidup kita itu menginspirasi banyak orang. Tuhan mau hidup kita itu menguatkan banyak orang. Hari-hari ini kita ketemu dengan banyak orang yang letih, lesu, lemah, letoy, lunglai, saudara, ya kan, tidak punya pengharapan. Ini tugas kita, saudara. Kalau kita mau pagi-pagi mendengarkan suara Tuhan, kita akan memiliki semangat. Dengan semangat yang daripada Tuhan, kita bisa menolong, bisa memberikan semangat kepada orang-orang lain. Ayub, saudara, kita dengar bagaimana dia mengalami anak-anaknya semuanya mati. Itu benar-benar satu tragedi loh dalam hidup ini. Anak-anaknya mati satu aja, udah orang seperti kesambar beledek. Ini 10-10-nya mati. Kemudian harta bendanya ludes-des. Kemudian Ayub itu tubuhnya sakit. Setelah itu istrinya mencaci maki, tidak mensupport Ayub, saudara. Itu Ayub ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya tetanus, kemudian digigit anjing, anjingnya gila, saudara. Jadi benar-benar sial keadaan Ayub. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Alkitab bilang gini, sahabat itu menjadi saudara di dalam waktu yang susah. Kalau waktu senang, banyak orang dekat sama kita, itu biasa, sudah, ya kan? Tapi Ayub punya sahabat-sahabat yang luar biasa. 3 sahabatnya datang, saudara. Alkitab bilang gini, 7 hari 7 malam, ya nanti sudah baca sendiri di Ayub pasal 2 ayat 13. 7 hari 7 malam, saudara. Itu teman-teman Ayub ini, saudara. Dia datang, saudara, dan menemani Ayub.
Keluar perkataan nggak? Enggak keluar perkataan. Mengapa enggak keluar perkataan? Ya mungkin aja mereka nggak pandai berkata-kata atau nggak bisa berkata apa-apa. Tetapi lihat, kehadiran teman-temannya itu memberi semangat kepada Ayub. Kehadiran Bapak Ibu ini di ruangan Zoom ini, maupun di YouTube channel, di Facebook channel, maupun kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja BMC New York, believe it or not, percaya atau tidak, itu sudah menginspirasi, memberi semangat kepada orang-orang yang lain. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti Tuhan yang mau agar hidup kita menginspirasi orang-orang lain, kerjakan Bapak Ibu. Kerjakan dengan semangat dan antusias. Saya mau tutup renungan pada hari ini dengan apa yang dialami oleh istri saya tercinta, Ibu Yongki, saudara, ya kan? Ibu Yongki mengalami hal yang sangat buruk di dalam hidupnya, seperti kena sambar beledek di siang bolong, ditinggalkan oleh saya, saudara, ya kan? Dia dalam keadaan frustrasi, dalam keadaan down. Saya meninggalkan istri, saya meninggalkan anak-anak, saya meninggalkan pelayanan, saya meninggalkan semua, saudara, kehidupan kerohanian. Saya ikut hidup dalam dunia, saudara, dengan berbagai-bagai macam dosa. Tetapi Ibu Yongki setiap pagi mempertajam pendengarannya, datang kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga Ibu Yongki memiliki kekuatan, memiliki iman, dan memiliki semangat. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Ibu Yongki di dalam keadaan tidak baik? Dia datangi teman-temannya di kota itu, dia datangi tetangga-tetangganya di kota itu, dia sengaja datang ke orang-orang yang susah. Kemudian apa yang dikerjakan? Diberi semangat, saudara. Ya, diberi semangat. Dan dikatakan begini, jangan putus asa. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ibu Yongki udah ditolong oleh Tuhan belum? Belum. Dia dalam keadaan tidak baik. Tapi Alkitab bilang, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Dengan Ibu Yongki memberi semangat kepada orang lain, hidupnya tambah semangat. Dengan memberikan kekuatan kepada orang lain, Ibu Yongki mengalami kekuatan. Dan yang menuai siapa? Yang menabur itu yang menuai. Ibu Yongki menuai berlimpah-limpah, hidupnya penuh semangat, dan apa? Keluarganya dipulihkan, dan sampai hari ini hidup Ibu Yongki menginspirasi banyak orang, dan banyak keluarga yang ditolong, yang dipulihkan, yang kehidupan rumah tangganya boleh dilahirkan kembali. Hari ini, saudara, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau agar kita itu menjadi inspirator seperti yang Kristus Tuhan kehendaki. Kita harus menghindari, belajar perbuatan-perbuatan murtad dan perkara dursila. Yang Tuhan kehendaki yaitu agar kita mau mendengarkan suara Tuhan setiap pagi, sehingga kita dapat memiliki semangat dan memberi semangat kepada orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Hidup kita menjadi inspirasi buat banyak orang, bahkan buat banyak bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.